sampai wilayah-wilayah pelosok di tempat benua Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Wilayah di Imperium Besar Yunani, Romawi, Persia, dan Gothia banyak yang takluk pada Islam dengan membayarkan upeti yang besar. Khusus Imperium Besar Yunani pada saat itu telah lemah dan semuanya wilayah telah dikuasai oleh imperium yang baru muncul, yaitu Islam Bani Umayyah. Dimulai dari masa Khalifah ke-7 Sulaiman Abdul Malik sampai masa Umar bin Abdul Aziz, Khalifah yang ke-8 dari pemerintahannya Bani Umayyah, dan Damaskus pada fase Islam yang telah berkembang. Perjuruan dunia seperti dari wilayah Asia Tenggara sampai Asia Timur, jadi dari Afrika Utara sampai Andalusia, dan dari India sampai Persia. Pada fase kedua, wilayah Islam tetap berjalan dengan lancar. Banyak wilayah baru yang ditaklukkan, akan tetapi perlu perhatian pemerintah diarahkan penuh pada pengembangan peradaban ilmu. Administrasi pemerintahan Bani Umayyah sedangkan membangun pusat-pusat kota menjadi kota satelit yang indah. Masjid dan istana dibangun dalam kualitas yang baik, serta pada fase ini penemuan mata uang sebagai alat pembayaran telah berjalan dengan pesat. Pada fase ini telah menemukan bentuk peradaban yang berkualitas, di antaranya ilmu pengetahuan kira, nahwun, balaghah, tafsir, hadis, dan sejarah, bangunan fisik, istana, masjid, irigasi, dan jembatan, fasilitas pendidikan, kutab, halaqah di masjid, yang majelis manadarah, depan pertemanan pemerintahan, nidhamul al-kawasan Syiah, politik harbi, keamanan, indari, administrasi, kadi, hukum, jawatan pos, pengawalan, istana, pengantaran, sekretaris, dan pengantaran surat. Fase lemas yang runtuh. Fase ini dimulai dari masa kekuasaan Zaid bin Abu Malik, Khalifah ke-9, yaitu tidak bisa mengendaki pemerintah seperti kedua kakaknya Walid dan Sulaiman. Pada zaman diangkatan menjadi khalifah banyak terjadi pemberontakan dan Zaid tidak dapat mengendalikan pemberontakan tersebut. Puncak dan adalah terjadinya pengantaan dua khalifah dalam 1 tahun berjalan, yaitu Zaid bin Walid dan Ibrahim bin Walid. Karena hal tersebut sehingga tersebut menjadi faktor lemahnya pemerintah Bani Umayyah. Sistem monarik yang dipakai dalam proses perlihatan pemimpinan ikut memperparah kelemahan Bani Umayyah. Akibat dari sistem monarika juga dapat memberikan peluang kepada pintar mahkota untuk melakukan penyelewengan kekuasaan. Lemahnya Bani Umayyah pada fase ini terjadi hampir di seluruh wilayah Bani Umayyah. Sementara ini di luar kekuasaan Bani Umayyah
sedang berkembang kekuasaan baru seperti Abbasiyah, Fatimiyah, dan Tahoriyah. Peperangan terjadi antara Abbasiyah dan Bani Umayyah atau disebut dengan perang Al-Zaid dan menjadi akhiran yang memenangkan pertempuran Abbasiyah, maka berakhir masa kekuasaan Bani Umayyah pada tahun 30 Hijriah 750 Masehi. Ibrahim pelajari yang para khalifah yang cukup berpengaruh dari Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah sampai 661 sampai 680 Masehi. Zaid bin Muawiyah Zaid dari 680 sampai 683 Masehi. Muawiyah bin Zaid Muawiyah 683 sampai 684 Masehi. Marwan ibnu Hakam Marwan 684 sampai 685 Masehi. Abdul bin Zuhaib ibnu Awam Abdul Walik bin Marwan 685 sampai 705 Masehi. Al-Wahid bin Abdul Malik Al-Walik 705 sampai 715 Masehi. Sulaiman bin Abi Malik 715 sampai